warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Mendongeng Gipsgon 2025, yang saya hormati peserta lain yang mengikuti lomba ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adli dari SDN 2 Banua Jingah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Datong Ayuh dan Bambang Siwara. Dahulu kala, Ning Bahatara menurunkan Ayuh dan Bambang Siwara dari alam Patilarahan ke bumi. Dua bersaudara itu diturunkan di atas batu. Batu itu sekarang dapat kita temui di tengah Sungai Amandit. Di atas batu itu terdapat puluhan bekas telapak kaki. Daerah di sekitar batu itu kemudian dinamakan Batu Bintihan. Daerah itu terletak di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Ayuh dan Bambang Siwara mulai menjalani kehidupan sebagai manusia di hutan belantara Kalimantan. Sebagai bekal, Ning Bahatara memberikan sebuah buku yang berisi sejumlah petunjuk. Kedua bersaudara itu sepakat untuk membagi buku petunjuk itu. Ayuh kemudian memotong bukunya secara diagonal, sehingga buku itu dinamakan buku berincung, yang berarti buku yang dipotong secara diagonal. Sayangnya, sebelum mereka sempat mempelajari isi buku petunjuk itu, tempat tinggal mereka digenangi oleh air. Karena khawatir bukunya akan rusak oleh air, Ayuh memakan bukunya. Ia berpendapat bukunya akan selalu aman dan tidak terpisah dari tubuhnya. Sementara Bambang sedikit demi sedikit mulai mempelajari isi buku itu. Bagian pertama yang ia baca memberikan petunjuk apabila terjadi banjir, hendaknya merangkai batang bambu menjadi lanting yang akan mengapung benda di atasnya sampai air itu surut. Bambang pun segera mengajak Ayuh untuk menebang bambu yang banyak terdapat di daerah itu. Namun, Ayuh yang agak pemalas itu enggan melakukannya. Ia berpendapat, seandainya air semakin tinggi, ia akan lari ke puncak bukit. Saat Bambang mulai menebang bambu, ia enak-enakan tidur. Bambu yang telah ditebang itu kemudian diikat dengan rotan. Semua barang-barangnya ia taruh di atas lanting itu. Saat air semakin tinggi, cepat-cepat Bambang naik ke atas lantingnya. Sementara Ayuh berenang sekuat tenaga menuju perbukitan. Seutas rotan yang dilemparkan oleh Bambang tak sempat diraih oleh Ayuh. Lanting Bambang pun hanyut menjauh meninggalkan Ayuh. Itulah awal kedua bersaudara itu berpisah. Setelah itu, kabarnya Ayuh menghuni bukit kiri kanan jajaran Pegunungan Meratus. Selanjutnya ia dikenal sebagai Datong Ayuh. Seluruh keturunannya disebut orang bukit karena menghuni di daerah perbukitan. Mereka juga disebut sebagai orang Panghuluan karena hidup di daerah hulu sungai dan anak sungai yang ada di Kalimantan.
Mereka hidup dari hasil berhumah, ladang, dan bersawah. Tak ada hujan. Sementara Bambang hanyut terus ke arah selatan Kalimantan. Keturunan Bambang Siwara disebut orang Banjar Kuala. Datung Ayuh tak sempat membaca bukunya, sehingga membuat ia tertinggal dari Bambang Siwara. Berbeda dengan Bambang Siwara, walaupun bukunya tidak utuh, tetapi ia mempelajari sedikit demi sedikit isi buku itu. Salah satu ilmu yang ia peroleh dari buku itu adalah cara berdagang. Maka keturunan Bambang Siwara banyak yang bermata pencaharian berdagang. Dari perdagangan itu, mereka mengenal bangsa lain, bertukar pengalaman serta ilmu pengetahuan. Dari pergaulan itu, isi buku yang tidak utuh dapat dilengkapi. Keturunan Bambang Siwara disebut dagang oleh orang Penghuluan, sementara orang Penghuluan disebut dangsanak oleh generasi Bambang Siwara. Sebutan itu mengingatkan kita bahwa kedua rumpun tersebut berasal dari dua bedang sanak. Nah, sekian dongeng yang saya ceritakan. Kita bisa mengambil pelajaran. Rajin-rajinlah membaca buku, karena dengan membaca ilmu akan bertambah, dan dengan ilmu akan menjadi bekal di masa depan. Sampai sini saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.